Healing biar nggak pusing? Bisa kok, nggak harus ke pantai bos. Banyak tawaran lain yang nggak kalah seru. Salah satunya konsep wisata yang satu ini, Jogja Anggur. Sebuah perkebunan anggur yang menawarkan wisata petik anggur langsung dengan berbagai jenis buah anggur dengan rasa yang manis abis. Konsep wisata ini sudah ada sejak tahun 2016 lalu dan menjadi salah satu pilihan wisatawan yang ada di Yogyakarta. Mau tahu seperti apa manisnya cuan dari budidaya anggur ini? Kita ikut Lucky Tahera, seorang selebgram yang akan mengulik bisnis ini sampai ke akar-akarnya. Halo bos, dalam dunia usaha peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan. Dari lahan yang sempit, saya bisa mengembangkan menjadi lahan yang luas dalam berkebun anggur. Mau tahu kisahnya lebih lanjut, bisa saksikan di Cuan Bos. Berawal dari hobi tanaman anggur, Danang Priyatmoko berhasil mengembangkan berbagai jenis anggur di lahan tanah hanya seluas 2.000 meter persegi. Kecintaan Danang dengan tanaman anggur dimulai dengan menanam sejumlah pohon di pekarangan rumahnya. Danang melihat potensi yang besar dari hobinya ini bos. Doi pun fokus dan membuat gebrakan. Memilih buah anggur saya dulu awal budaya karena berawal dari hobi aja mas dulu. Jadi dulu kan persepsinya anggur itu tidak bisa berbuah di Indonesia. Pak, kayaknya aku tertarik deh buat belajar nanam buah anggurnya. Soalnya ini manis-manis banget. Bapak gimana caranya? Oh boleh mbak, iya Boleh. bisa nanti saya ajarkan. Iya bisa boleh. Terletak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta, pohon anggur yang lebat menjadi daya tarik untuk wisatawan yang datang bos. Pengunjung bebas mencoba buah anggur dan memetik langsung dari pohonnya. Dulu awalnya saya tentu saja juga menanam cuma sebatas 1 atau 2 pohon aja. Jadi 1 atau 2 pohon yang saya tanam di depan rumah. Dulu waktu itu sekitar 9 tahun yang lalu saya memulai dari usaha budaya anggur ini. Budidaya anggur ini menjadi ladang cuan buat Danang dan menjadi salah satu produk unggulan. Hampir setiap hari ada saja wisatawan yang datang dari dalam dan luar kota Jogja untuk mencoba langsung wisata anggur di sini. Bos, batang anggur di kebun ini besar-besar ya, padahal umurnya baru 1,5 tahun ya. Jadi anggur itu ketika ditanam dia bisa produktif sampai puluhan tahun. Jadi kuncinya adalah dengan perawatan dan anggur itu sebetulnya sangat cocok di iklim tropis seperti di Indonesia. Buah anggur sejatinya bukan buah khas Indonesia. Namun di tangan Danang, anggur bisa tumbuh subur dan menjadi salah satu peluang usaha yang menggiurkan. Dulu awal saya tanam itu cuma ada punya beberapa jenis ya, 1-10 jenis. Tapi karena saya juga kolektor, jadi saya juga hobi dan mempunyai kesenangan di bidang anggur. Saya dengan teman-teman itu mengembangkan banyak jenis. Jadi jenis-jenis itu kita impor dari negaranya langsung. Saya mempunyai lebih dari 100 jenis sekarang. Untuk konsep perkebunan dibuat dengan sistem greenhouse agar terlindung dari hujan. Semakin panas suhu, semakin bagus untuk dijadikan tempat budidaya buah anggur. Hanya kalau pas musim hujan, kita harus mengantisipasinya dengan memberi atap atau naungan atap UV atau greenhouse biar tidak terkena air hujan sehingga bunga-bunga atau buah ini terlindung dan tidak mudah pecah atau rontok. Memang aman ya bos, makan anggur langsung dari pohonnya. Nah bos, ini anggur kami di kebun kami ini. Kita karena pakai greenhouse jadi nggak pakai pestisida ya. Jadi ketika tamu langsung makan di sini, dia buahnya sangat aman karena kandungan pestisidanya tidak ada. Perawatan pohon anggur ternyata tidak terlalu ribet. Ada beberapa faktor yang harus dilakukan. Pertama, yaitu suhu bos. Pastikan suhu untuk menanam buah anggur panas. Kedua, tidak terkena air hujan karena akan membuat calon buah anggur berguguran.
Ketiga, pastikan konsistensi baik dalam hal perawatan dan pengelolaan. Pohon anggur bisa menghasilkan buah dengan baik, dengan masa panen lebih dari 1 kali dalam setahun. Untuk masa panen anggur itu rata-rata 2-3 kali dalam 1 tahun. Nah, uniknya juga untuk anggur itu tidak mengenal musim. Jadi anggur itu bisa berbuah ketika yang bikin musim yang punya. Pohon anggur yang sudah mulai merambat harus disematkan di antara tali temali, Bos, untuk merangsang penyebaran buah anggur secara merata. Nah, ini namanya diikat, Mbak, atau kita ikatnya pakai tape tool ya. Tujuannya nanti biar ranting ini terarah, biar dia kena matahari dan tidak bertumpuk, Mbak, bunganya. Gitu, Pak. Jadi pertumbuhan bunganya nanti Yang jadi bagus. cahaya matahari ya, Pak ya? Iya, pertumbuhan bunganya jadi bagus. Saya boleh nyobain nggak, Pak? Oh, boleh, Mbak. Kalau mau bantuin silakan. Oke. Ya. Untuk bisa ikut dalam wisata petik anggur ini, pengunjung dikenakan biaya Rp100.000 per kilogramnya, Bos. Lumayan menjanjikan ya, Bos. Boleh dong, Pak, dibisikin berapa penghasilannya dalam sekali panen. Hihihi. Dalam satu musim panen itu nyampe puluhan juta ya omsetnya ya. Jadi buah-buah anggur di sini ketika saya iklankan ketika musim panen itu langsung diserbu pengunjung. Wadidaw, sekali panen bisa sampai puluhan juta, Bos. Mantap. Gak cuma fokus di budidaya anggur saja, Danang juga mengembangkan usahanya dengan menjual bibit anggur. Untuk jenisnya pun juga gak kalah banyak, Bos. Untuk pembibitannya, Danang menggunakan teknik okulasi, Bos. Okulasi adalah proses penyilangan antara anggur impor dengan anggur lokal yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas anggur yang bagus sesuai dengan kondisi alam tropis. Sebetulnya anggur itu bisa ditanam di mana saja. Jadi faktor basicnya itu yang terpenting adalah perawatan ya. Kalau mau perawatannya itu sangat gampang, teman-teman bisa menanam anggur di bawah greenhouse. Karena apa? Anggur itu ada sedikit mempunyai kelemahan, itu dia tidak tahan dengan kelembaban udara di iklim tropis. Bibit-bibit anggur ini bisa dikirim keluar kota, Bos, dengan kisaran harga mulai dari Rp130.000 untuk 1 bibit. Melihat kesuksesan budidaya anggurnya, Danang nggak mau berpuas diri, Bos. Doi mau melakukan ekspansi bisnis yang lebih besar. Ekspansi ke depan karena ini omsetnya surplus ya, ibaratnya omsetnya itu sangat menguntungkan atau sangat cuan sekali. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan ke sektor kebun ini yang lebih besar. Jadi nanti kebunnya insya Allah mau diperbesar dengan dipadukan konsep wisata atau kafe atau nanti ada wahana permainan. Gimana? Keren nggak, Bos? Selalu memanfaatkan peluang yang ada untuk mencari cuan dan mengembangkan usaha agar lebih sustainable di masa depan. Oke, Mbak Era, gimana? Tertarik dengan budidaya anggur? Tarik lah, Pak, apalagi cuannya itu loh, moncor. Ya, kalau Mbak Era tertarik nih, saya kasih 1 bibit anggur buat nanti coba tanam di rumah ya. Iya, Pak, saya coba tanam ya, Pak. Nanti Iya. kalau saya tertarik lebih lanjut, saya bisa hubungi Pak Danang Oh, lagi. bisa, silahkan. Kasih. Nah, dalam usaha itu ada 3 prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama, senangi dulu. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, lakukan. Kalau ketiga prinsip itu udah kita terapkan, pastinya bisnis kita akan berkembang dan pastinya cuan, Bos.